bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Konanti Farilian Ananditya Putri dengan NIM 24320033. Saya mahasiswa dari STIA Balaputra Dewa Palembang. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah sosiologi dengan teori cermin diri atau looking galself. Berikut teorinya. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran dari Charles Horton Cooley, yaitu teori looking galself. Sebelum menginjak ke teori, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi singkat dari Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley lahir 17 Agustus 1864 di Ann Arbor, Michigan, Amerika. Meninggal 7 Mei 1929 berusia 65 tahun di Ann Arbor, Michigan, Amerika. Pada usia 16 tahun, Cooley mulai kuliah di University of Michigan dan melanjutkan pelatihan selama 1 tahun di bidang teknik mesin. Cooley kembali untuk mengejar gelar master dalam ilmu politik dan sosiologi pada tahun 1890. Setelah selesai, ia mulai mengajar ekonomi dan sosiologi di UMich. Pada musim gugur 1892, Cooley kemudian menerima gelar PhD dalam bidang filsafat pada tahun 1894. Kemudian, ia harus melanjutkan pemeriksaan gelar PhD melalui Universitas Columbia. Di sana, Cooley bekerja sama dengan sosiolog dan ekonom Amerika, Franklin Henry Giddings, dan mengembangkan tesis doktoralnya, Theory of Transportation in Economics. Dia mengajar sosiologi Universitas Michigan pada tahun 1899. Dia juga memainkan peran penting dalam pengembangan interaksionisme simbolik, di mana dia banyak bekerja dengan sesama anggota staf dari University of Michigan, psikolog John Dewey. Charles Horton Cooley adalah seorang sosiolog Amerika, anggota pendiri American Sociological Association pada tahun 1905 dan menjadi presiden ke-8 pada tahun 1918. Dia mungkin paling dikenal karena konsepnya tentang diri yang tampak seperti kaca, yang merupakan konsep bahwa diri seseorang tumbuh dari interaksi antar pribadi masyarakat dan persepsi orang lain. Teori cermin diri atau looking galself yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang-orang lain memandang dengan bantuan mereka. Misalnya, ada orang tua dan keluarga yang mengatakan anak gadisnya cantik. Menurut Cooley, diri yang mencakup kesadaran diri aku, kamu, siapa aku, dan siapa kita, pertama kali muncul dari interaksi anak-anak. Artinya, diri terbentuk melalui interaksi. Teori looking galself menyatakan bahwa pemahaman diri sendiri produk persepsi individu tentang bagaimana orang lain melihat individu yang lainnya adalah cermin diri di mana diri terbentuk. Menurut Cooley, diri terbentuk di dalam 2 kelompok, yaitu 1 kelompok primer, 2 kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok kecil dan memiliki pola hubungan yang teratur. Interaksi dalam kelompok primer didominasi oleh interaksi yang bersifat tatap muka dan pribadi mereka yang memainkan peran penting dalam proses sosialisasi dan pembentukan diri. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok besar dan bersifat impersonal. Interaksi dalam kelompok sekunder biasanya dilakukan demi mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka pemenuhan peran sosial yang sudah ditentukan sebelumnya dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Asumsi dasar yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley yang pertama yaitu kepribadian terbentuk oleh orang lain. 2. Individu pasif dalam proses pembentukan diri. 3. Konsep diri menurut Cooley berkembang melalui proses yang bertahap dan rumit, yang berlangsung seumur hidup.
4. Gambaran diri seseorang tidak perlu berkaitan dengan fakta-fakta yang objektif. 5. Diri ditentukan melalui tanggapan orang lain, telah dinamakan cerminan orang lain atau yang bisa disebut cermin diri. 6. Pembentukan kepribadian individu terjadi melalui 3 tahapan atau 3 fase. 3 tahapan atau fase pembentukan kepribadian individu. 1. Individu melakukan imajinasi atau persepsi. Dalam tahap ini, kita membayangkan bagaimana orang lain melihat kita. Kemudian, fase selanjutnya, individu melakukan interpretasi dan definisi. Di sini, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kemudian, fase yang terakhir adalah individu mengembangkan konsep diri atau memberikan respon-respon yang diberikan oleh individu didasarkan atas persepsi atau interpretasi individu tersebut. Berdasarkan 3 tahapan pengembangan diri yang disampaikan oleh Paul Bilharton. Paul Bilharton menjelaskan mengenai pentingnya kita agar terus-menerus memperbarui resepsi kita tentang bagaimana kita memandang pengalaman seseorang dalam sebuah situasi sosial berulang akan mengaruhi perasaan orang tersebut terhadap dirinya sendiri. Nah, contoh fenomenanya adalah konsep diri anak-anak pengguna aktif media sosial, perspektif looking girl self teori. Anak-anak pengguna aktif media sosial membentuk konsep diri dipengaruhi oleh konten-konten dari media sosial. Anak pengguna aktif media sosial mengkonsepkan dirinya sebagai orang dewasa dikarenakan anak tersebut mendapat stimulus dari apa yang mereka lihat di media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching.